Bagaikan makan buah simalakama, dimakan salah, nggak dimakan celaka. Mungkin ini adalah perumpamaan yang pas untuk Mbah Rais Tam pada saat ini, di mana ketika dulu ngeyel untuk tidak mau hadir ya di berbagai undangan oleh Mustasyar PBNU dan para sesepuh atau masyayikh NU, akan tetapi belakangan akhirnya datang juga dan bertemu dengan Gus Yahya yang kemudian dianggap itu adalah sebuah islah oleh orang-orang yang tidak tahu tentang pergerakannya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah hamma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Lama nggak berjumpa dengan kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih kalian yang setia nonton di channel saya. Sahabat Arnews dimanapun berada, sebuah video ya yang mana kemudian adanya pemikiran-pemikiran atau dugaan-dugaan tentang pertemuan daripada Gus Yahya dan Rois Am PBNU yang terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo beberapa waktu lalu. Mungkin banyak orang yang tidak paham, benarkah pertemuan itu adalah islah seperti halnya yang diserukan oleh hasil daripada musyawarah kubro yang terjadi di Lirboyo beberapa hari yang lalu, atau justru itu hanya manuver politik yang dilakukan oleh beliau. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya dengan seksama, jangan di skip-skip biar tidak kehilangan konteksnya, hanya di opini Arnews Media. Kiai Miftahul Ahyar hari ini tampak seperti seorang pemimpin yang berdiri di persimpangan sejarah NU, namun memilih jalan paling aman bagi dirinya sendiri, bukan bagi marwah organisasi. Ia bagaikan memakan buah simalakama, dimakan salah, tak dimakan pun tetap celaka. Namun yang patut dipertanyakan, benarkah beliau terjebak atau justru sedang mengatur skenario? Nah, benarkah beliau terjebak atau justru beliau adalah salah satu yang sedang merencanakan skenarionya? Oke, kita lanjutkan. Keputusan musyawarah kubro para mustasyar PBNU bersama PCNU dan PWNU se-Indonesia sejatinya sudah sangat terang dan tegas. Jika Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU tidak mau islah, maka jalan penyelamatan organisasi adalah Muktamar Luar Biasa atau MLBNU. Sebenarnya banyak pihak yang ingin islah tidak terjadi. Banyak pihak yang ingin Rais Am kekeh dengan dengan pendiriannya untuk tidak hadir dan tidak mengakui tentang atau menganggap bahwa musyawarah kubro tersebut tidak perlu menjadi pertimbangan karena tidak sesuai dengan ADART dan lain sebagainya. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah adanya dugaan-dugaan yang namanya publik kan boleh menilai. Adanya orang-orang yang mengetahui pertemuan selanjutnya yang secara terselubung atau bagaimana kita nggak paham, yang jelas adanya pertemuan setelah pertemuan dengan Gus Yahya. Keputusan ini bukan gertakan, melainkan mandat moral dari struktur dan basis NU di seluruh Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kehadiran Kiai Miftahul Ahyar dalam pertemuan kedua di pesantren Lirboyo memunculkan kecurigaan serius. Banyak pihak menduga kehadiran itu bukan untuk islah, melainkan sekadar menggugurkan syarat agar MLBNU tidak terjadi. Nah, ada yang menduga bahwa kedatangan Mbah Yai Miftahul Ahyar ini hanya untuk menggugurkan kewajiban atau istilahnya untuk agar MLB tidak terlaksana, itu aja. Jadi ada istilahnya islah-islahan lah. Ini bagi mereka mungkin yang paham. Karena kalau memang islah ya, itu juga berat bagi Mbah Yai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am yang sudah menunjuk PJ daripada Gus Yahya atau PJ Ketum PBNU. Islah dijadikan tameng, bukan tujuan.
Logikanya sederhana namun telanjang. Jika Rais Am tetap bersikeras tidak islah dengan Gus Yahya, maka MLBNU akan digelar dan itu akan menjadi palu godam bagi legitimasi Rais Am sendiri. Maka mau tidak mau, Rais Am harus hadir ke Lirboyo, bukan karena kesadaran organisatoris, melainkan karena ketakutan kehilangan kendali. Namun di sisi lain, jika Rais Am benar-benar menjalankan islah sesuai keputusan musyawarah kubro, maka seluruh keputusan sepihak yang ia ambil sebelumnya otomatis gugur. Jadi begini teman-teman ya, ini logikanya. Kalau memang Mbah Rais Am ini ya mau islah dengan Gus Yahya sebagaimana seruan para masyayikh dan para mustasyar PBNU, maka artinya begini. Artinya apa? Artinya keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Rais Am pada pleno sultan pada waktu itu ya, atau rapat sultan pada waktu itu berarti batal semuanya. Gitu loh. Secara otomatis gagal atau batal. Termasuk pengangkatan Pak Zulfa sebagai PJ Ketum PBNU, kemudian pengangkatan Pak Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU berarti juga batal semuanya. Karena apa? Karena terjadi islah. Ya, karena islah maka semuanya batal. Nah, ini yang kemudian menjadi simalakama ya. Kalau beliau islah maka akan batal, tapi kalau tidak islah maka MLBNU takut akan dilaksanakan. Itu problemnya di situ. Oke, kita simak selanjutnya. Penunjukan Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU dan pengangkatan Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU akan batal demi hukum organisasi. Dan disinilah buah simalakama itu terasa paling pahit. Maka muncul dugaan kuat, pertemuan Rais Am dengan Gus Yahya bukanlah islah substantif, melainkan islah administratif, sekadar formalitas agar MLBNU gagal terlaksana. Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa hingga hari ini, Rais Am beserta lingkaran syuriahnya masih menganggap Kiai Zulfa sebagai PJ Ketua Umum PBNU yang sah dan Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU yang legitim. Artinya dalam diam, mereka tetap menganggap pemakzulan Gus Yahya sah dan berlaku. Kalau mereka ya mengatakan bahwa ini islah, akan tetapi kok masih kekeh mengakui bahwa pengangkatan Kiai Zulfa masih sah dan pengangkatan atau penunjukan Pak Muhammad Nuh sebagai Katib Am PBNU masih sah, artinya ini bukan islah. Ini bukan islah seperti halnya yang diserukan atau yang dikehendaki oleh para mustasyar PBNU. Bukan islah itu artinya. Ya berarti masih kekeh pada pendiriannya masing-masing. Dan ini bisa jadi nanti terjadi MLBNU. Akan tetapi yang namanya manuver ya, orang bermanuver kan bebas, namanya bermanuver kan. Akan tetapi nanti endingnya bagaimana ya silahkan disimak saja nantinya. Oke, kita lanjutkan. Ini bukan sekadar manuver politik internal, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap mandat muktamar dan suara mayoritas warga NU. Fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa sekitar 75% PCNU dan PWNU se-Indonesia masih mengakui Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang sah, mandataris muktamar, bukan hasil penunjukan sepihak. Lebih mengkhawatirkan lagi, di tingkat akar rumput Nahdliyin mulai beredar dugaan adanya potensi sabotase terhadap pelaksanaan muktamar NU ke-35. Nah, yang dikhawatirkan dari warga Nahdliyin akar rumput ya, banyak yang menduga bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Mbah Rais ini hanya sekedar manuver politik untuk kemudian agar MLB tidak dilaksanakan, akan tetapi orang-orangnya bisa memegang kendali di muktamar yang akan datang, atau lebih lebih singkatnya itu akan mensabotase perjalanan daripada atau pelaksanaan daripada muktamar ke-35. Itu dugaan loh ya. Soal benar tidaknya ya kita lihat nanti aja. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar, mengingat Rais Am hingga detik ini tak pernah secara terbuka dan tegas mencabut pengangkatan Kiai Zulfa dan Muhammad Nuh. Sikap abu-abu ini justru memperkuat kesan bahwa Rais Am sedang memainkan dua kaki. Satu kaki berpijak pada keputusan musyawarah kubro, kaki lainnya tetap bertahan pada skenario pemakzulan. Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan moral organisasi. Namun yang tampak hari ini justru sebaliknya, Rais Am menjelma menjadi epicentrum kegaduhan, sumber tafsir ganda, dan simbol kebingungan struktural NU. Memang iya, yang dirasakan saat ini semacam itu. Dan banyak publik menilai bahwa kepemimpinan Rais Am pada saat ini adalah kepemimpinan Rais Am terburuk sepanjang sejarah berdirinya NU.
Jika Rais Am terus memilih bersikap ambigu, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai pemersatu, melainkan sebagai tokoh yang menukar marwah NU dengan keselamatan kekuasaan sesaat. Dan di titik itu, buah si malakama yang ia kunyah bukan lagi soal pilihan surit, melainkan konsekuensi dari keputusan yang ia ciptakan sendiri. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar atau kita bisa mengambil mendapatkan pelajaran daripada apa yang dilakukan oleh Mbah Rais Am pada saat ini. Jadi hati-hati. Orang kalau sudah bercampur, orang kalau sudah terbiasa, orang kalau sudah membaur dengan klan Pahlawi, maka apapun akan dilakukan demi suatu hal kekuasaan. Apapun akan dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan. Makanya hati-hati untuk berteman dengan orang-orang yang notabene bisa dibilang munaroh lah ya. Ya hati-hati. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang munaroh, berkumpul dengan orang-orang yang munarah, maka besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang munaroh juga. Akan tetapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau mengatakan apa adanya tentang kebenaran, maka insya Allah kita pun akan berada pada jalan yang benar juga. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sekali lagi, saya tidak mengajak kalian untuk sependapat dengan saya. Apapun yang saya ucapkan hanyalah sebuah opini dan bukan keputusan final dari sebuah kejadian atau fakta yang ada. Yuk kita gunakan logika akal sehat kita agar kita selamat dari doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang sengaja dibungkus dengan jubah-jubah agama untuk menutupi dusta mereka. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.